Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman yang punya gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, semakin hari itu semakin teman-teman semakin tambah baik, tambah semangat, tambah jos lagi, dan benar-benar sampai sembuh total. Jumpa lagi bersama saya Kang Sunandi, tentunya saja di channel YouTube-nya Sahabat Sunandi, guys. Ini adalah channel yang kedua saya. Saya akan membahas tentang seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, menceritakan bagaimana saya awal terkena anxiety, psychosomatic disorder sehingga sampai sembuh total, guys. Mungkin saya akan rilis satu persatunya pengalaman saya bagikan di channelnya Sahabat Sunandi. Guys, yang baru bergabung, karena channel ini butuh dukungan ya, butuh subscribe kalian, karena subscribe itu sangatlah penting buat saya pribadi. Dan juga guys, ini gratis guys, subscribe itu gratis, kalian hanya tombol warna merahnya, jangan lupa juga tombol notifikasinya guys. Karena agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya guys, apa saja, dan mungkin bisa terkena 1001 sensasi ya guys ya. Nah, ini saya akan menceritakan seputaran gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder di channelnya Sahabat Sunandi, khusus buat kalian semua, dan otomatis saya juga butuh dukungan. Dan terima kasih kalian kalau sudah subscribe di channelnya saya di Sahabat Sunandi guys. Nah guys, langsung saja. Pertama kali saya terkena anxiety, psychosomatic disorder, pada waktu itu memang kita emang normal guys, awalnya biasa-biasa aja guys. Gini guys, pertama kali saya itu awal terkena anxiety, psychosomatic disorder, enggak langsung tiba-tiba. Ada salah satu momen saya langsung aja begini guys. Memang pada waktu itu guys, saya itu berpikirnya kekhawatiran karena ada sensasi yang timbul, dikatakan timbul yang was-was ya, rasanya yang sangat berbeda. Yang pertama kali saya yang bikin khawatir, was-was itu perasaan yang memang dikatakan perasaan gak enak. Cuman yang berasa di saya itu adalah ketika ada pertama kali nih, itu ada piar-piaran guys. Piar-piaran, les-lesan. Jadi begini guys, rasa saya itu kayak dari sini nih kayak syor gitu kan, kayak war, aduh apa ya, jadi susah dijelaskan. Itu disebutnya orang normal bilang piar-piaran ataupun les-lesan, kayak piar les gitu kan, kayak wah, bisa diem bertahan, ini kenapa ya. Tapi kelama-kelamaan kan gue berpikirnya, perasaan hari itu gue baik-baik saja. Bahkan sampai saya minum 2 gun, itu barangkali saya keracunan makanan, makanya saya minum 2 gun sampai 5 butir guys. Saya minum semua guys, tetap aja masih piarles, pandangan aneh nggak enak itu. Dan seketika guys, hitungan menit nggak ngerti saya bilang, karena saya mempunyai pikiran, dikatakan wah gue mati nih, wah gue mati nih, kan gitu ya, gue M nih kan gitu ya. Nah dari situ saya dibawa pada waktu itu saya ke puskesmas guys. Di puskesmas dikasih tahu, diperiksa, cek, hanya saya diberikan obat lambung guys. Saya suruh dimakan 1 butir obat lambung itu yang nggak tahu namanya apa, terus ya warna semacam kayak biru-biru gitu ya, agak-agak manis ser-ser gitu kan, saya minum. Hanya itu doang. Terus saya disuruh pulang, nggak dirawat, nggak gimana, oke. Nah guys, itu pengalaman, oke, nggak apa-apa itu guys. Tapi saya ingat guys, 1 minggu kemudian guys, 1 minggu kemudian saya nongkrong, saya nggak mikir apa-apa guys. Saya nggak mikir takut, khawatir, cemas, nggak ada. Gue lagi happy guys, saya lagi senang, lagi happy. Saya nongkrong aja, nongkrong. Tiba-tiba rasa yang kemarin seminggu yang lalu itu saya rasakan lagi guys. Tiba-tiba biar lagi, wih, kenapa lagi nih, was lagi, kayak mau pingsan guys. Wah, ini kenapa? Saya ngambil teman saya, bro, cepet bro, tolongin anterin saya ke ke puskesmas lagi. Saya pergi ke puskesmas pada waktu itu. Saya pergi ke puskesmas karena mohon maaf ya, pelayanannya kurang begitu bagus, maka saya lari ke klinik guys. Pada waktu itu langsung larikan ke klinik aja. Saya cari tempat lagi, saya cari ke klinik. Di situ saya dicoba, saya minta dirawat guys, karena pada waktu itu saya di luar kota guys. Bayangkan saya waktu itu di luar kota, kemana-mana saya sendiri guys, mau ke Bali, mau ke Surabaya, ke luar kota semua, bahkan sampai ke luar negeri pun saya sendiri guys gitu. Nah pada waktu itu saya masuk ke klinik ya, kliniknya juga agak sedikit besar guys ya, klinik lumayan lah. Itu rasanya bener-bener, dan itu nggak hilang-hilang guys, sampai
Saya masuk di siang hari sampai malam pun masih kerasa sreset, piar, les, piar, itu masih berasa banget, guys. Dan itu pikiran saya, wah, gua M nih malam ini. Pikiran saya udah pasti gua M. Saya langsung mikir, anak-anak bagaimana ini. Jadi nambah stres, guys, pada waktu itu. Dan keputusan dokter, Pak, kayaknya Bapak kecapean deh, Pak, gitu. Bilang dokternya begitu, kayaknya Bapak perlu bed rest deh. Oke, gue terima. Mungkin saya kecapean, bed rest, oke. 3 hari saya dirawat, guys. Oke, saya pulang. Saya pulang, saya pulang biasa, guys. Baru sehari, guys. Ya, siang saya check out, pulang dari klinik, terus saya acara di siang hari sampai sore hari, malamnya, guys, saya kumat lagi, masuk lagi ke klinik yang sama, guys. Kenapa? Karena rasanya beda. Les-lesannya, piar-piarannya itu masih ada dan itu awet. Wajar, guys, karena waktu itu saya pertama kali belum tahu, dan kami tidak divonis bahwa itu anxiety, psikosomatik ataupun asam lambung ataupun enggak, belum divonis. Hanya menurut dokter itu kecapean dan saya dirawat lagi sampai 4 hari, guys. Yang pertama 3 hari, yang keduanya 4 hari, guys, saya. Dirujuk, saya ke klinik yang sama, saya 4 hari, guys. Di klinik itu saya nggak betah, nggak nyaman, karena nggak ada perubahan, guys. Disuntik gimana pun selama 4 hari itu nggak ada perubahan. Jadi besoknya kami pulang, terpaksa. Kamu dirujuk, kamu nggak apa-apa. Saya minta rujukan, nggak boleh karena kamu tuh sehat, nggak apa-apa. Oke, bed rest, kami udah bed rest. Selama 4 hari kurang apa saya bed rest? Tidur cukup, semua saya tidurin. Cukup. Tapi kok kenapa jawabannya kok masih bed rest, kurang bed rest, harus bed rest. Aneh. Jangan terlalu banyak pikiran, Pak. Aneh, saya nggak mikir apa-apa gitu kan. Terus begitu pulang dari klinik, hari itu saya pulang dari klinik, saya nggak pulang ke rumah, guys. Saya langsung cari rumah sakit, guys. Cari rumah sakit, dan saya masuklah rumah sakit besar, yang nggak terlalu besar tapi sedang lah, ya cukup besar juga lah. Masuk di sana, sampai saya dirawat, hanya dikasih obatnya, dikatakan kata dokter ini asam lambung, guys. Saya asam lambung saya naik dan sebagainya. Padahal pada waktu itu belum diponis apa-apa, cuma asam lambung, dikasih obat lambung seperti biasa, dirawat seperti biasa. Kata dokter selalu dipegang-pegang, oh saya kembung, dan seperti itu aja, guys. Nah, dari situ kami hanya sampai 3 hari, guys, saya pulang lagi, guys. Begitu pulang lagi, saya diam, guys, saya bertahan dia. Tapi rasanya tuh, guys, yang awal pertama saya rasakan, sensasi pertama itu, saya masih berasa, guys. Dan saya panik, guys. Panik lagi, saya lari lagi ke rumah sakit yang sama, yang ada di Jawa Tengah, nggak saya sebutin. Kenapa? Karena sebelum itu, beberapa minggu sebelumnya, kami masih sehat, belum tahu ada rasa seperti ini. Ada seorang sahabat yang dikatakan, dia sahabat dekat saya, dia itu M dadakan, guys. Karena ada salah satu, dikatakan dia ngobrol sama saya, ngaji bareng, makan bareng, lalu saya pulang pada waktu itu, terus saya dikabarin beliau itu sakit, saya kembali, sebelum saya ketemu sama beliau, dia dikatakan sudah nggak ada. Mungkin saya ke-trigger dari situ kali ya. Jadi ketika saya ada sensasi datang muncul, langsung berpikirnya black out, langsung, jangan-jangan gue nyusul sohib gue nih begini nih gitu kan ya. Karena beliau itu sehat-sehat saja. Nah dari situ membuat saya ke-trigger, mungkin saya punya trauma di situ, guys. Belum lagi trauma-trauma yang lain lah, banyak juga sahabat-sahabat saya seperti itu. Terus ternyata enggak juga, guys. Terus kami dirawat lagi, 2 kali saya masuk rumah sakit, saya 3 hari lagi, saya pulang lagi, saya bertahan untuk tidak masuk rumah sakit. Nah, pada waktu itu saya masih bisa, lalu saya pergi keluar kota, guys. Pada waktu itu saya pulang, bukan pergi keluar kota, tapi pulang keluar kota, dari kota ini saya pulang ke Cirebon. Pulang ke Cirebon, baru sampai ke Cirebon, guys, dan itu langsung malam itu, guys, saya langsung dirawat lagi, guys. Karena rasanya nggak enak. Bener-bener sungguh orang anxiety itu bener-bener sensasinya itu sangat bikin horror banget. Apalagi yang awal-awal pasti panik, apalagi saya itu orang yang panikan pada waktu itu, guys. Karena takut, yang di pikiran saya pada waktu itu takut M dadakan. Ya kan? Takut nggak ketolong pikiran saya, gitu, guys. Maka di situ, guys, saya bilang, aduh ini kenapa ya? Aduh ini kenapa? Pikiran saya sudah, waduh jangan-jangan gua ngalamin yang begini, gue jangan-jangan saya yang dipikirin saya takutnya M aja. Akhirnya saya di situ, oke, guys, saya bilang gitu. Saya masuk rumah sakit di Cirebon, 3 hari lagi, guys. Pulang hanya bertahan nggak sampai 2 hari, itu berasanya beda lagi. Piar-piarannya tuh kambuh lagi, guys.
Kenapa? Saya pokoknya udah bosan guys. Saya tiap seminggu 2 kali masuk rumah sakit guys. Seminggu 2 kali. Ternyata guys, saya kasih tahu guys ya. Kalau yang piar-piaran les-les itu, saya pengalaman saya guys, karena saya sering bolak-balik rumah sakit guys. Ternyata yang bikin piar-piaran les-lesan itu adalah asam lambung lagi naik guys. Sebetulnya kalau kalian, di antara kalian yang ada yang piar-piaran, les-lesan, kayak kayak apa ya, kayak di sini kayak berasa banget kayak nggak nyaman deh, kayak piar, les, itu kalian nggak usah panik guys. Bagi yang kalian yang merasakan seperti itu nggak usah panik, itu asam lambung lagi naik karena lagi reflux. Karena wajar guys. Sekarang gini guys ya, bukan logika guys. Kita berpikir rasional, ingin mencerdaskan kalian guys supaya kalian tuh nggak usah panik. Kenapa berasanya piar les kayak naik mobil di atas turun ke bawah les gitu kan, gak enak banget. Kalau biar itu sebetulnya asam lambung itu sifatnya asam guys, dan juga panas guys ya. Jadi hawanya itu naik ke situ kayak biar perapet gitu kan ya, les. Wajar guys, kesini berasa sampai ke kerongkongan itu, berasa kayak aus banget ya. Walaupun saya minum sebotol aqua gede itu, saya habis setengah botol itu guys, masih haus kering, karena wajar, karena asam lambung itu sifatnya asam guys. Jadi kalau yang kalian yang piar-piaran, les-lesan itu, dikatakan kalian nggak boleh panik. Cuman kesalahan dulu saya itu adalah panik guys. Ya karena wajar guys, karena saya juga pada waktu itu jarang yang namanya sakit tuh, jarang. Terakhir saya dirawat rumah sakit itu pada dulu itu masih orang tua masih ada gitu guys. Itu lama banget, masih sekolah guys, jauh guys. Mungkin 20 tahun yang lalu saya dulu itu dirawat, dan saya alhamdulillah nggak pernah sakit kesini, nggak pernah sakit. Dan hari itu saya masuk rumah sakit bener-bener guys, saya dikerjain oleh anxiety guys, saya dikerjain oleh sensasi. Ternyata sensasi itu guys, yang bisa memperkeruh suasana itu dari pikiran kita. Karena kita kekhawatiran, takut, cemas, takut gak ketolong, takut nggak hidup lagi gitu kan ya. Itu ya pikiran saya, makanya saya bilang pertolongan pertama adalah rumah sakit. Barangkali gimana-gimana siapa tahu bisa ketolong kan, begitu pikiran saya. Makanya bagi teman-teman yang sebenarnya banyak guys sensasi-sensasi yang harus ceritakan. Mungkin saya satu-satu dulu dirilis biar paham guys. Ini pertama kali, itu sensasi pertama kali yang saya rasakan. Piar-piaran, les-lesan, itu muka saya guys, itu langsung pucat guys. Ketika piar-piaran, les-lesan, mukanya langsung pucat. Pucat. Setelah beberapa ke rumah sakit, timbul sensasi yang kedua yang namanya tangan dingin, kaki dingin. Terus seperti aliran darah tuh kayak nggak ngalir guys. Kalau kebas mah nggak, masih berasa, cuman kayak nggak nyaman di kaki dan tangan saya tuh kayak, itu kan nambah. Saya kan orang lagi kena begitu kan, lagi mikir guys, lagi ketakutan, kekhawatiran, cemas yang berlebih itu, lagi mikir lagi. Ditambah lagi sensasi yang kedua muncul. Otomatis setiap harinya saya berpikir, dan itu guys nggak bisa tidur guys. Setiap malamnya itu saya gelisah, nggak bisa tidur sama sekali, gelisah, was-was, khawatir. Tuh jangan-jangan gua nggak lama lagi nih, hidup gua nggak lama lagi nih. Jangan, jadi seolah-olah kayak belum siap. Dan itu belum tahu, dokter pun juga tidak mendiagnosis saya ataupun mendiagnosis kamu anxiety. Kamu hanya dikatakan hanya lambung saja, guys. Pak, jaga pola makan ya, Pak. Lambung Bapak tuh gini-gini, lambungnya kena, kata gini. Nah, terus akhirnya saya mungkin beberapa, saya masuk rumah sakit mungkin bisa 4 kali masuk rumah sakit, 2 kali klinik, 1 kali puskesmas, baru diponis bahwa saya itu dipepsia guys, dipepsia fungsional. Nah dipepsia fungsional maka kami setiap makan apapun itu langsung reflux. Ya dikatakan ya GERD juga, dipepsia fungsional juga itu, wah oh ya saya masih ingat ya gitu guys ya. Terus di situ saya jaga pola makan guys. Jujur saya 2 bulan menjaga, hampir 3 bulan itu menjaga pola makan semuanya itu. Dan saya sebetulnya sudah melakukan endoskopi dulu guys. Sebelum saya menerapkan pola makan, saya melakukan endoskopi dulu. Saya endoskopi sekali nggak percaya, kedua kali saya melakukan endoskopi lagi. Ternyata juga di situ ada gastritis. Gastritis adalah luka lambung guys. Nah di situ saya bilang gitu. Dari luka lambung saya belajar untuk menjaga pola makannya guys. Tapi jujur saya nggak saya minum obatnya. Saya menjaga pola makan selama 2 bulan lebih, kurang daripada 3 bulan. Oke lah, saya katakan 2 bulan setengah. Saya menjaga pola makan saya, makan nasi agak lembek, terus juga semua yang dari rebus-rebusan saya makan, sayur-sayuran semua direbus guys. Dan itu selama 2 bulan itu saya hilang 12 kilo guys, badan saya guys. Drastis, 1 bulannya 6 kilo saya hilang. Tapi guys setelah 2 bulan itu saya penasaran guys, saya endoskopi lagi, hasilnya guys, Masya Allah, lambung saya di endoskopi lagi, hasilnya luka lambung saya sudah normal guys. Loh, padahal saya nggak pakai obat, nggak pakai herbal guys, itu normal guys.
sembuh. Maka dari situ Bapak kenapa nggak bebas Pak? Terus saya bilang nanya gini, Dok, berarti saya udah bebas makan apa aja? Bebas. Yang penting kontrol pola pikirnya. Kamu makan apa aja bebas. Yang penting nggak boleh pedas. Kamu makan pedas boleh, makan ini boleh, ngopi pun boleh, gitu kan. Yang penting tidak berlebihan dan pola pikirnya kamu jaga. Akhirnya dari situ guys, yang saya terjadi, saya makan bebas guys. Saya makan nasi padang, saya makan warteg, enak banget guys. Makan pedas, iya ternyata walaupun pertama kali saya makan pedas itu langsung pertama kali saya di Pangandaran guys. Saya ke Pangandaran, saya makan es krim ya, makan ikan bakar yang dikasih cabai, sambelnya sangat luar biasa, itu yang bikin. Dan di situ guys, itu saya kumat lagi guys. Langsung biar, kenapa? Tapi saya bertahan tidak mau masuk rumah sakit. Saya diem, aduh, kenapa nih kumat lagi? Saya mikir, tapi saya searching guys. Di Pangandaran saya searching rumah sakit, tapi saya diem. Baru 2-3 suap itu saya diem. Saya tidak lanjutin makan, langsung ke trigger guys, karena langsung badannya padahal guys itu tuh sebetulnya aman guys, sebetulnya aman, nggak hanya adaptasi, mungkin saya sekian bulan nggak makan pedas ya, hari itu makan pedas jadi ke badan agak panas tuh wajar, karena pada waktu itu saya punya panic attack, punya cemas yang berlebih, jadi pikiran udah kemana-mana, jadi karena saya wajar guys, karena saya punya trauma gitu, jadi selalu mengkait-kaitkan saya takut masuk IGD lagi seperti awal pertama. Jadi wajar. Nah, kenapa kalian bertahun-tahun itu nggak sembuh-sembuh? Karena kita tuh selalu memikirkan ketakutan akan trauma. Gitu loh guys. Kesalahan kita orang-orang yang terkena anxiety, psychosomatic disorder. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya yang dua sensasi yang bermuncul. Yang pertama piar-piaran, les-lesan. Jadi kalau kalian yang punya piar-piaran, les-lesan, nggak usah berpikir kalian takut M guys. Nggak akan terjadi guys. Itu hanyalah bentuk asam lambung yang lagi reflux ataupun lagi naik. Jadi wajar karena asam lambung itu sifatnya itu asam dan panas guys. Jadi kalau rata-rata orang-orang terkena gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, itu dada suka panas, tenggorokan kering, panas, sehingga timbul iritasi, itu wajar guys, gak apa-apa. Hanya perbanyak minum air hangat saja. Terus ini kuncinya guys, pikiran kalian guys. Jadi jangan sampai kalian tuh mempunyai gini guys, pikiran yang boten-boten, pikiran yang enggak. Kalian jaga pola pikirnya, abaikan pola pikiran negatifnya, kurangi rasa takut, khawatir, cemas kamu yang berlebih guys. Jangan terlalu kayak saya, awal-awal makanya sering bolak-balik rumah sakit, karena saya itu mempunyai trauma khusus, punya khawatir yang sangat berlebih, karena pada waktu itu saya punya kejadian gitu, sahabat saya M, dadakan dan sebagainya, itu selalu dikait-kaitkan, takutnya di pikiran saya itu takutnya nggak ketolong, takutnya nggak keburu dan sebagainya. Terus juga emang saya akui ya, pada waktu saya takut M dadakan, takut tiba-tiba lagi senang-senang takut M dadakan, itu menjadikan salah satu ke-trigger. Dan masih banyak sensasi-sensasi yang saya rasakan guys, mungkin saya akan dirilis satu persatunya. Yang keduanya, sensasi yang tadi itu selain lesan itu keringat dingin guys, itu selalu saya bilang kaki saya dingin, tangan saya dingin, itu wajar. Sebetulnya kaki dan tangan dingin itu dari stres juga guys, dari stres, karena kita itu lagi kekhawatiran, takut, cemas, was-was yang berlebih guys. Jadi otomatis ke kita ini karena saking stresnya, saya juga pada waktu itu belum diponis anxiety guys, belum ketemu sahabat saya juga, dia seorang dokter juga, sangat luar biasa itu. Sahabat saya dokter sangat luar biasa, ada di Jawa Tengah, itu sangat luar biasa. Beliau itu dokter umum, tapi dia memponis saya anxiety, tapi pada waktu belum didiagnosa anxiety disorder. Nah, terus saya sering ke rumah sakit, saya belum hanya diponis asam lambung saja. Nah, dari keringat dingin, nah terus saya pulang seperti biasa. Terus pada waktu itu saya kambuh lagi guys. Saya kambuh lagi karena saya bilang, gue mencoba memperlakukan diri saya seperti orang sehat. Gue sehat nggak apa-apa gitu kan. Tapi pikiran masih tidak bisa dipungkiri guys. Tetap khawatirnya ada. Tapi saya mencoba untuk pura-pura sehat. Tapi ke-trigger lagi dengan sensasi yang lain, yaitu seperti kayak piar-piarannya tiba-tiba, wih, lagi bawa mobil juga guys. Tiba-tiba saya lagi happy, piar, waduh, itu saya langsung bangun begini guys. Setir itu di depan saya gini. Saya sama istri, terus cepet, pokoknya harus lari ke rumah sakit. Waduh, lagi di luar kota guys. Berdua sama istri, saya posisi kambuh, langsung jam saya berdebar, saya nyanyi selawatan, sallallahu alaihi, saya alihkan, piar lagi ada, terus sampai bisa saya ketemu sahabat saya di salah satu klinik besar di Jawa Tengah ya, klinik besar itu saya ketemu sahabat saya diponis untuk asam lambung. Sebetulnya di situ saya dikasih arahan, coba barangkali pusing daripada kacamata, ganti kacamata. Saya coba gitu kan ya.
Kelayangannya sudah mulai, itu baru yang ketiga itu kelayangan hebat, guys. Awalnya saya nggak kelayangan, terus yang ketiga itu saya sensasi yang ketiga itu kelayangannya sangat luar biasa, guys. Kelayangannya dari kelayangan itu sangat luar biasa, dan saya kalau berdiri itu nggak bisa stabil, guys. Kalau berdiri itu goyang, iya, iya, itu benar-benar sangat luar biasa. Nah, dari situ saya itu dari sensasi itu saya pelajari ternyata, waduh, ini saya nggak nyaman banget. Dan di situ sebetulnya sahabat saya sudah memvonis bahwa saya itu gejala psikosomatik. Cuman tidak bisa disampaikan kepada saya. Hanya disampaikan kepada istri saya pada waktu itu. Dan istri saya juga menyampaikannya udah sekian bulan, guys. Udah mau setahun baru saya disampaikan kepada saya bahwa saya itu terkena anxiety, bukan anxiety tapi psikosomatik, guys. Tapi pada waktu itu coba ganti kacamata. Oke, kami ganti kacamata gitu. Yang tidak masuk akal, masa sih pusingnya begini kok. Saya kan dari bujangan ya, pakai kacamata ini kan. Saya punya silinder, punya apa, masa kok kayak gini. Saya mencoba untuk mengalihkan, mencoba saya untuk ikhtiar. Tetap aja, guys. Saya 3 hal, pertama kali saya itu yang pertama les-lesan, piar-piaran, yang kedua itu adalah keringat dingin dari kaki sampai ke tangan, dan ketiganya itu pusing. Pusingnya itu hebat, bukan kelingan, tapi pusing. Kadang suka pindah-pindah. Nah, 3 sensasi ini kalau kalian di antara kalian masih ada menghadapi, jangan khawatir. Kalau kalian semuanya yang 3 sensasi ini kalian rasakan, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was, nggak perlu gelisah, guys. Karena itu adalah bentuk respon tubuh, kalian nggak perlu khawatir. Ini dulu, guys, nanti saya akan sambung lagi ke part 1, part 2, part 3, part terus sampai ke seterusnya. Saya akan menceritakan tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety disorder, yaitu di channelnya Sahabat Sunandi. Terima kasih, guys, nanti akan saya lanjut lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.